Setelah perpisahan itu, hari-hari terasa berat, ia kehilangan semangat, kehilangan arah, sampai akhirnya tanpa rencana ia pulang ke Jeju. Rumah yang dulu terasa jauh, kini menjadi tempat yang menyembuhkan. Dengan Ian yang adik Gyumyong yang sedang wajib militer, rumah mereka sempat sunyi, namun kedatangan Gyumyong menghidupkan kembali kehangatan di dalamnya. Di sana orang tuanya menyambutnya dengan hangat. Tanpa banyak bertanya, mereka tidak mencari jawaban, tidak menghakimi. Dengan cara sederhana, mereka menunjukkan cinta yang tak terucap, menyediakan makanan tanpa henti, memastikan ia makan dengan lahap. Hari-hari berlalu, dan perlahan Gyumyong mulai menemukan kekuatannya kembali. Ia kembali tidur nyenyak dan bahkan ikut ke laut bersama ayahnya. Namun ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Apakah keluarganya merasa malu karena pernikahan itu dibatalkan? Namun Guanzik hanya tersenyum. Ia selalu percaya bahwa putrinya tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Seiring waktu, Gyumyong mulai memahami cinta orang tuanya dengan cara yang baru. Ia mulai melihat dunia dari sudut pandang mereka. Ketika akhirnya berbicara dengan ibunya, pertanyaan yang sama muncul kembali. Namun jawaban ibunya mengejutkan. Ia tak pernah mengirimkan undangan pernikahan karena ia tahu putrinya akan membatalkannya. Saat Gyumyong kembali ke Seoul, ia bukan lagi orang yang sama. Ia lebih kuat, lebih siap untuk memulai segalanya dari awal. Namun, hidup seringkali memberikan kejutan yang tak terduga. Saat menaiki bus, tanpa disadari Jungsap yang baru saja menyelesaikan wajib militernya turun dari bus yang sama. Sudah bertahun-tahun berpisah, sejak mereka terakhir bertemu. Gyumyong tidak menyadarinya, dan bus pun melaju pergi, tapi Jungsap melihatnya. Ia berlari memanggil namanya, meski akhirnya tak berhasil mengejar. Musim dingin telah tiba, berkilauan di bawah cahaya kota. Dan mungkin di balik perpisahan yang menyakitkan, sebuah kisah baru akan segera dimulai. Hidup terus berjalan dan setiap generasi menghadapi tantangan mereka sendiri. Bagi Aesun dan Guanzik, anak-anak mereka tumbuh dan mulai menentukan jalan masing-masing. Namun di balik perjalanan itu, ada satu sosok yang selama ini seperti bayangan dalam keluarga, Eunmyong adik Gyumyong. Sebagai anak laki-laki dalam keluarga, Eunmyong tumbuh dengan cara yang berbeda. Ia tidak cemerlang di sekolah, sering terlibat masalah, dan akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan kuliah. Namun bukan karena ia tidak mau, melainkan karena ia tahu bahwa hampir semua yang dimiliki keluarganya sudah diberikan untuk masa depan kakaknya. Mungkin karena itu juga, Eunmyong tumbuh dengan perasaan bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan benar-benar berarti. Ia tidak berusaha menarik perhatian, tapi juga tidak merasa punya tempat yang jelas dalam keluarganya. Masalah semakin rumit ketika orang tuanya mengetahui hubungannya dengan seorang gadis yang telah ia kencani selama lebih dari 1 tahun. Selama ini Isun dan Guanzik bahkan tidak menyadari keberadaan hubungan tersebut. Ketika akhirnya ketahuan, reaksi mereka tidak hanya karena kejutan, tetapi juga karena identitas gadis itu, Bu Hyun-suk, anak dari pria yang dulu hampir menikah dengan Aisun, dan merupakan salah satu orang paling tidak disukai di desa. Tekanan pun datang dari berbagai arah. Keluarga Bu Hyun-suk tidak setuju, sementara Eunmyong sendiri harus menghadapi ancaman dari saudara laki-laki gadis itu dan teman-temannya. Mereka mulai mengikutinya, mengintimidasinya, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Pada akhirnya Eunmyong menyerah. Ia mengakhiri hubungan mereka, bukan karena ia ingin tapi karena keadaan yang memaksanya. Namun cinta mereka tidak bisa begitu saja dihapus. Bo Hyun-suk tetap bertahan, tidak peduli dengan konsekuensinya. Keadaan ini semakin membebani Eunmyong, hingga ia akhirnya memilih untuk menjalani wajib militernya lebih awal dari umumnya. Kepergiannya meninggalkan rumah terasa berbeda. Esun, yang sudah mulai merasa anak-anaknya semakin menjauh, kini harus menghadapi keheningan yang semakin nyata, tapi seperti halnya waktu, semuanya terus berjalan. Saat hari kepulangan Eunmyong tiba, Aisun dan Guanzik menunggu di depan pintu dengan penuh harap. Mereka ingin melihat putra mereka kembali. Namun saat pintu terbuka,
Ada sesuatu yang tidak mereka duga, En Myung tidak kembali sendirian. Tapi, Bo Hon Suk berdiri di sampingnya, dan ia sedang mengandung cucunya. Situasi yang tak terduga ini membawa keluarga ke dalam babak baru. Pergolakan dalam keluarga terus berlanjut, tetapi seperti kehidupan itu sendiri, bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di saat yang sama, kehidupan Eisen juga berubah dalam cara yang lebih besar. Ia kehilangan neneknya, sebuah kehilangan yang besar bagi keluarga. Namun di saat yang bersamaan, ia juga menerima kenyataan baru, dirinya akan menjadi seorang nenek. Siklus hidup terus berputar, ada perpisahan, ada pertemuan, ada akhir, ada awal baru. Dan entah bagaimana, di antara semua kekacauan, hidup tetap berjalan. Di akhir dekade 90-an, krisis keuangan mulai mengguncang. Satu persatu perusahaan tumbang, meninggalkan ribuan pekerja tanpa pekerjaan, termasuk Ju Myung. Jalanan kini dipenuhi oleh suara pekerja yang menuntut keadilan atas pemutusan hubungan kerja. Di tengah ketidakpastian, Ju Myung berusaha mencari pekerjaan, menghadiri wawancara demi wawancara, namun semuanya berakhir dengan penolakan. Putus asa, tanpa sadar ia kembali ke tempat yang menyimpan banyak kenangan, sebuah teater kecil tempat ia dulu bekerja. Ia hanya ingin melihat-lihat, berharap menemukan sedikit ketenangan. Tapi tanpa ia sadari, seseorang sedang duduk di dekatnya, seseorang yang diam-diam masih menunggunya. Yung Sub. Ketika pertunjukan berakhir, takdir seperti memberi mereka kesempatan kedua. Kali ini Jung Soo tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia mengejar bus yang membawa Ju Myung pergi, sebuah adegan yang pernah terjadi sebelumnya. Tapi kali ini ia berhasil. Pertemuan itu membawa mereka pada malam yang panjang, berbagi cerita di sebuah bar, tertawa di antara gelas-gelas yang kosong, dan mengenang masa-masa yang pernah mereka jalani. Banyak yang telah berubah. Jung Soo kini seorang pengajar seni, tampak berbeda, lebih dewasa, tapi tetap saja dia masih canggung. Momen itu terasa begitu alami. Dan dari sinilah sebuah kisah baru telah dimulai. Sejak malam itu, keduanya semakin dekat. Tahu ia telah menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya, hingga akhirnya ia membawa Jung Soo untuk bertemu orang tuanya. Dan di sana, di atas perahu ayahnya, rasa gugup Jung Soo tidak bisa ditutupi. Ia bahkan sampai muntah ke laut. Guan Sik berpura-pura tak menyukainya. Tapi diam-diam ia dan Aisun sudah menerima pemuda ini dengan tangan terbuka. Mereka tahu pria ini benar-benar mencintai putri mereka, dan juga sebuah kepastian bahwa putri mereka dicintai tanpa syarat. 예쁜 금명이를 보듯 매일 보고 또 보며 만들었습니다. 저는 금명이가 그렇게도 예쁩니다. 어쩌면 엄마는 그 한마디를 오래오래 기다렸던 것 같았다. Hari pernikahan selalu penuh emosi. Dan bagi Guan Sik, ini lebih dari sekedar melepas putrinya. Gyu Myung tahu betul, ayahnya pasti akan menangis. Sejak kecil, Gyu Myung selalu mendengar kalimat yang sama. Sebuah janji sederhana, jika ada masalah, mundur saja, ayah akan selalu ada. Mendengar itu, Gyu Myung tak lagi bisa menahan air mata. Semua kenangan berputar di kepalanya, dari masa kecil hingga hari ini. Dan saat ia bersiap melangkah menuju altar, kata-kata itu kembali terucap. Tangisnya tak kunjung reda. Setiap langkah menuju pelaminan terasa berat, karena di sisinya, Guan Sik menggenggam erat lengannya, dan ia menyerahkan putrinya kepada pengantin pria. Tapi di matanya, Gyu Myung tetaplah gadis kecil yang dulu selalu ia lindungi. Ia berusaha menahan emosi, tapi air matanya akhirnya jatuh juga. Momen haru itu tak luput dari perhatian para tamu. Seseorang bahkan berseru, hari ini harta paling berharganya telah berpindah tangan. Tapi di balik semua itu, satu hal tetap pasti. Tak peduli seberapa jauh Jom yang melangkah, cinta seorang ayah akan selalu ada. Setelah hari pernikahan yang penuh haru, kehidupan keluarga ini kembali dihadapkan pada kenyataan yang tak mudah. En Myung yang baru saja menjadi seorang ayah, justru harus berurusan dengan hukum.
Sejauh kaki melangkah, cinta seorang ayah akan selalu ada di akhir cerita. Semua asa terjual demi sang anak. Lalu kemana mereka berteduh? Bagaimana nasib mereka? Di episode selanjutnya akan ada jawabnya dan merupakan episode penutup.